Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jirga Daud, Sunani 10/22/2021. Eh, dari program studi teknik informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi memori utama komputer sebagai tugas final project mata kuliah arsitektur dan komputer yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan apa itu memori utama komputer, fungsi, jenis-jenisnya, cara kerja, serta perkembangan teknologi memori pada komputer modern. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun pengertian dari memori utama yaitu merupakan media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Jadi sederhananya, memori utama berfungsi sebagai tempat kerja sementara bagi komputer ketika ia membuka aplikasi seperti Microsoft Word, Adobe Premiere, Photoshop, dan lain-lain. Data aplikasi tersebut akan dimuat terlebih dahulu ke memori utama sebelum diproses oleh CPU tersebut. Karena letaknya langsung terhubung dengan prosesor, memori utama memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan media penyimpanan hard disk dan atau SSD. Adapun fungsi memori utama. Memori utama memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah menyimpan sistem operasi ketika komputer sedang berjalan. Kedua, menyimpan program atau aplikasi yang sedang digunakan. Ketiga, menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Keempat, mempercepat proses pengolahan data sehingga komputer dapat bekerja dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, menjadi penghubung antara CPU dengan media penyimpanan seperti SSD maupun hard disk. Ya, tanpa adanya komputer, tanpa adanya memori utama, komputer mungkin tidak akan bisa berjalan dengan normal. Adapun RAM, selanjutnya di sini ada RAM, ada ROM, ada cache memory. RAM yaitu Random Access Memory. Jenis memori utama yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara dalam komputer bekerja. RAM bersifat volatile, artinya seluruh data tersimpan akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Saat ini terdapat beberapa jenis RAM mulai dari DDR3, DDR4, hingga DDR5 yang memiliki kecepatan transfer data jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Yang selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Jenis memori berikut adalah ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan memori permanen yang digunakan untuk menyimpan firmware atau BIOS komputer. Berbeda dengan RAM, data pada ROM tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. ROM memiliki peran yang sangat penting karena digunakan komputer pertama kali dinyalakan untuk menjalankan proses booting sebelum sistem operasi dimuat. Saat ini, ROM telah berkembang menjadi flash ROM yang dapat diperbarui apabila terdapat pembaruan BIOS. Slide 6 ada cache memory, yaitu cache memory. Selain RAM dan ROM terdapat juga cache memory. Cache memory merupakan berkecepatan sangat tinggi yang berada di dalam satu
atau sangat dekat dengan prosesor. Tujuan cache adalah mempercepat proses pengambilan data yang sering digunakan CPU sehingga waktu akses menjadi lebih singkat. Cache dibagi menjadi beberapa, yaitu ada L1 cache yang digunakan paling cepat, L2 cache, L3 cache yang memiliki kapasitas paling besar. Dengan adanya cache, performa komputer menjadi lebih optimal, terutama saat menjalankan aplikasi berat seperti itu. Saya setuju. Ada yang selanjutnya ada hierarki memori. Dalam komputer terdapat hierarki memori. Urutannya dimulai dari register CPU, cache memori, RAM, SSD, atau hard disk. Yang terakhir media penyimpanan eksternal. Semakin dekat letaknya dengan CPU, maka kecepatan akses semakin tinggi, tetapi kapasitas penyimpanan semakin kecil. Sebaliknya, semakin jauh dari CPU, maka kapasitasnya semakin besar namun kecepatannya lebih lambat. Selanjutnya ada cara kerja memori. Cara kerja memori utama. Sekarang kita bahas bagaimana cara memori utama. Misalnya kita membuka aplikasi Microsoft Word atau Adobe atau Photoshop atau lainnya. Pertama, aplikasi tersebut dibaca dari SSD. Kemudian data dipindahkan ke ROM. Selanjutnya CPU mengambil data dari RAM untuk diproses. Cache membantu CPU mengambil data yang sering digunakan agar menjadi lebih cepat. Setelah proses selesai, hasil ditampilkan pada layar monitor. Semua proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik sehingga pengguna merasa komputer seperti cepat secara instan. Jadi komputer membaca secara cepat, jadi langsung keluar ke layarnya. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi memori. Perkembangan teknologi memori saat ini sangat pesat. Salah satunya adalah hadirnya DDR5 RAM yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari konsumsi daya lebih rendah dibandingkan DDR4. Selain itu terdapat LPDDR5 yang banyak digunakan pada smartphone modern karena lebih hemat energi. Kemudian terdapat High Bandwidth Memory atau HBM yang digunakan pada kartu grafis dan sistem artificial intelligence karena mampu mentransfer data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Teknologi cache pada proses tersebut juga terus berkembang sehingga performa CPU semakin meningkat. Udah 1 bulan. Dapat disimpulkan bahwa memori utama merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem komputer. Memori utama terdiri dari RAM, ROM, dan cache. Memori yang masing-masing memiliki fungsi berbeda tetapi saling mendukung dalam proses pengolahan data. Semakin baik teknologi memori yang digunakan, maka semakin tinggi pula performa komputer dalam menjalankan berbagai aplikasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenali memori utama sangat penting dalam mempelajari arsitektur dan organisasi komputer. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.